Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari Yang Sama Selama 100.000 Tahun. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue didatangi oleh seseorang, yaitu Mo Jianjian. Di sana Mo Jianjian ingin mendapatkan pil keabadian 9 matahari. Lin Yue membuat kesepakatan dengannya. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan keesokan harinya. Dimulai lagi lah acara itu. Sekarang acara seni bela diri, dimana hari kedua. Di sana ada Hong Bingliu. Di sana ia berkata, kondisi tubuh kakakku kurang sehat sekarang. Dia tidak akan memimpin kompetisi bunga hari ini. Aku akan mewakilinya ya untuk memimpin kompetisi ini. Babak adu seni bela diri hanyalah seperti latihan. Para ketua dari berbagai pihak boleh menantang atau menerima tantangan. Terlihat Kui Huang dan juga orang-orangnya. Orang-orang di sana berkata, wakil ketua, bunuhlah Kinunian itu. Dia merasa dengan memiliki backingan yang kuat, dia sudah bisa bertindak semena-mena. Kui Huang menjawab, kalian tidak perlu mengingatkanku. Aku juga pasti akan memberikannya sedikit pelajaran. Kui Huang pun meloncat ke arena itu. Ia berteriak, wakil ketua sekte api bumi menantang Tuan Kinunian bertarung. Ayo terimalah tantanganku. Melihat hal itu, Lin Yue pun tidak menanggapinya. Lin Yue hanya melihat teh yang diminumnya. Wanita dari gedung Liuli pintar sekali ya. Tapi aroma teh yang ini tidak begitu sedap sih. Melihat hal itu, Kui Huang pun tambah kesal. Apa itu? Kamu masih ada waktu menikmati teh. Diperlihatkanlah Mo Jianjian dan juga Ling Changfeng. Mo Jianjian berkata, kak, kamu sudah berjanji pada aku bukan? Yah, kamu tenang saja, jawab Changfeng. Lalu ia pun menghilang dari sana. Dan Changfeng ke arena bertarung. Melihat hal itu, Kui Huang pun sangat terkejut. Aku menantang Kinunian. Ling Changfeng, kenapa kamu yang kesini? Ling Changfeng menjawab, bukannya aturan dalam babak ini mengatakan ketua dari pihak lain boleh menggantikannya, betul kan? Semua orang pun pada terkejut mengenai hal itu karena tidak disangka-sangka Ling Changfeng pun maju sebagai pengganti Kinunian atau Lin Yue yang menyamar. Kui Huang pun bertanya, hei Ling Changfeng, kamu sudah gila ya? Ling Changfeng menjawab, jangan banyak basa-basi deh. Tingkatan kultivasi kita tidak berbeda jauh. Ayolah kita lihat kekuatan batinku yang kuat atau raga bertarungmu yang lebih kuat. Dan mereka pun bertarung di sana. Terlihat perbedaan ukuran yang sangat jauh sekali. Kui Huang yang melatih raga bertarungnya sangat besar sekali. Kamu cari mati ya? Lalu diperlihatkan ke Lin Yue lagi. Zhang Qingzu pun bertanya, guru, menurutmu siapa yang akan menang? Yang akan menang jelas Kui Huang. Tapi Ling Changfeng hanya berakting saja sih di sana. Lalu diperlihatkan Kui Huang pun memakai jurusnya, bayangan roh langit dewa. Ayo, terimalah serangan terkuatku. Dan Ling Changfeng menahannya dengan menggunakan teknik batin, dewa langit dan bumi. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Dan di sana mereka pun beradu kekuatan. Terlihat Ling Changfeng terdorong mundur hingga jauh. Karena hal itu Ling Changfeng menyudahi perkelahiannya. Wakil ketua sekte api bumi, benar-benar hebat. Aku mengaku kekalahan ini. Ia berpikir, memang tidak menguntungkan jika terluka karena bertarung dengan manusia kasar ini, seorang yang besar. Lalu Mo Jianjian bertanya pada Lin Yue, apakah tuan puas sekarang? Ya, aku puas. Baguslah, jawab Lin Yue. Lalu ada satu wanita yang datang kepada Lin Yue. Dia adalah suruhan dari gedung Liuli. Tuan Qin, ketua kedua ingin berjumpa dengan Anda. Bolehkah? Lin Yue menjawab, iya, baiklah. Lin Yue juga berpikir, bukannya ketua kedua sakit sehingga tidak bisa memimpin kompetisi ini, kenapa malah mencariku? Menarik sekali rupanya. Diperlihatkan lantai 2 istana utama. Terdapat Lu Yanqing. Tuan, terima kasih sudah datang. Lin Yue di sana bertamu.
Ya, sepertinya luka ketua kedua cukup parah karena ketua utama ya, kata Lin Yue. Lu Yanqing pun heran, dia bertanya, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Lin Yue menjawab, karena aku paling mengerti hati manusia, terutama wanita cantik sepertimu. Muka Lu Yanqing sedikit memerah, namun ia malah menjawab, Tuan, perkataanmu ini bisa menipu gadis kecil, tapi aku bukan lagi gadis kecil. Mendengar hal itu, Lin Yue berkata, menarik sekali, wanita yang belum pernah mengalami itu, tak kusangka mengatakan dirinya sudah bukan gadis kecil lagi. Karena hal itu marahlah Lu Yanqing. Kurang ajar. Awalnya aku ingin menolongmu ya, tapi kamu malah begitu berlagak di depanku. Lin Yue berkata, apa? Kamu ingin menolongku? Bagaimana kalau kamu katakan tujuanmu yang sebenarnya sekarang? Lu Yanqing menjawab, ya aku ingin meminjam sebenarnya mutiara keabadian Liuli darimu. Tapi aku bisa melindungimu. Beberapa ketua dari sekte alam baka sudah datang dalam perjalanan ke sini sekarang. Lin Yue pun berkata, aku tidak percaya, kamu saja dalam kondisi terluka, mana mungkin bisa melindungiku. Lu Yanqing pun menjawab lagi, ya karena itulah aku memerlukan mutiara keabadian Liuli dulu untuk memulihkan lukaku terlebih dahulu. Lin Yue pun bertanya, semua orang ingin mendapatkan tanpa berusaha. Tapi menurutmu, siapa yang lebih kuat, sekte alam baka atau ketua Tao Chang Yuan? Spontan Yanqing pun menjawab, ya ketua Tao lah, memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, mana mungkin bisa dikalahkan oleh sekte alam baka. Lin Yue langsung menjawab, iya betul, aku saja tidak takut dengan ketua Tao Chang Yuan. Kenapa aku harus takut dengan sekte alam baka? Mendengar hal itu, Yanqing pun berpikir, ketua Tao Chang Yuan, jangan-jangan kamu adalah Lin Yue ya? Lalu Lin Yue pun membuka topengnya dan penyamarannya terbongkar. Ya betul, aku bisa memberikanmu mutiara keabadian Liuli, tapi persyaratannya harus dibahas ulang ya. Yanqing tidak mendengarkan penjelasan Lin Yue. Ia sangat senang karena di hadapannya ada Lin Yue. Beneran kamu ya rupanya. Apakah kamu tidak takut aku menangkapmu lalu diberikan pada ketua Tao Chang Yuan? Lin Yue segera berdiri di sana dan mengeluarkan aura yang sangat gelap. Lin Yue berkata, hanya dengan bekerja sama denganku, kamu baru akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kamu ingin menggertakku, silakan dicoba saja. Lin Yue pun mengeluarkan naga zulong di sana, menyemburkan apinya, sehingga Yanqing terpental hingga terbang menyentuh pilar. Pilar itu pun langsung retak. Yanqing di sana tidak bisa apa-apa lagi. Yanqing hanya berteriak, Kamu hanyalah seorang tahap Emperor King. Kenapa bisa sekuat ini? Lin Yue menjawab, apakah kamu tahu momen paling penting saat kamu bertarung dengan Jiang Qingying dulu? Ternyata nama ketua pertama di gedung Liuli adalah Jiang Qingying yang pernah bertarung dengan Yanqing. Lin Yue menjelaskan, ya kenapa pria yang kamu cintai malah meninggalkanmu, kamu tahu? Lalu Yanqing pun terkejut mendengar hal itu. Tak kusangka kamu juga mengetahui hal seperti ini ya. Ya, aku tahu dari mana tidaklah penting, tapi aku ingin memberitahumu, waktu itu kamu tidak membiarkan pria itu menyentuhmu bukan? Tapi Jiang Qingying malah berbeda denganmu. Karena itu semuanya menjadi kacau. Yanqing bertanya, bagaimana dengan pria itu? Pria yang kucinta. Lin Yue menjawab, mati. Karena hanya orang mati yang bisa menjaga rahasia. Terlihat Lu Yanqing pun di sana sedih sekali karena orang yang dicintai telah meninggal di masa lalunya. Lin Yue pun menjawab, aku menggunakan mutiara keabadian Liuli untuk menukar dua jawaban saja. Pertanyaan pertama, siapa yang menangkap wanita kompetisi bunga ini? Pertanyaan kedua, kalian masing-masing bertiga ketua, masing-masing memiliki mutiara keabadian Liuli. Kenapa kamu malah meminjam punyaku? Jiang Qingying, ia menangkap wanita itu. Lalu mutiara keabadian Liuli milikku juga hancur karenanya. Sepertinya Lu Yanqing sangat dendam dengan ketua pertama. Lalu Lin Yue menghampirinya. Ya, sepertinya kamu juga tidak rela ya terus mendengar arahan dari Jiang Qingying. Marilah ikut denganku untuk menghadapi Jiang Qingying. Hanya aku yang memiliki kemampuan untuk menolongmu. Jiang Qingying menangkap orangku. Aku juga kesini karena hal ini. Aku yakin bisa membunuhnya, lalu mengangkatmu menjadi ketua gedung Liuli. Apa kamu bersedia? Tapi gedung Liuli harus mengabulkan semua permintaanku setelah itu. Karena Yanqing diam saja, Lin Yue pun pergi.
Ya sudahlah kalau tidak mau. Kalau begitu anggap saja kita tidak pernah berjumpa hari ini. Seketika Lu Yanqing pun menangis dan ia berteriak, "Tuan, tidak, senior, aku mengerti sekarang. Terima kasih senior, aku mau." Lin Yue langsung mengeluarkan pil keabadian Liu Li. "Baguslah kalau kamu mengerti. Sekarang buka baju bagian belakangmu. Aku akan mengobatimu. Jika kamu mengandalkan dirimu sendiri, mungkin memerlukan beberapa hari baru akan sembuh. Ya, setelah kompetisi bunga besok, kamu tunggu saja ya informasi dariku. Setelah hal ini berhasil, kamu akan menjadi ketua utama satu-satunya di gedung Liu Li." Lu Yanqing pun berterima kasih banyak kepada Lin Yue. Ia berpikir juga di sana, orang ini sangat menakutkan. Selain memiliki kekuatan yang kuat, dia juga seolah-olah mengetahui segala hal. Pantas saja dia bisa menghindari segala pelacakan ketua Tao Chang Yuan. Dia memang pantas menjadi seniorku. Terlihat Lu Yanqing membuka pakaian bagian belakangnya dan terlihat ada bekas luka. Mungkin bekas luka peperangan waktu dengan ketua pertama. "Ya, terima kasih ya senior." Lin Yue langsung mengobati punggungnya itu. Dan punggungnya langsung terobati dari sana, seketika pulih. Melihat hal itu, Lu Yanqing berpikir, lukaku kok beneran pulih dalam seketika? Mustahil, siapa sebenarnya orang ini? Aneh sekali. Lin Yue juga berkata, aku memiliki satu jurus yang bisa membantumu untuk meningkatkan kekuatan dengan drastis. Apa kamu ingin mencobanya? Lu Yanqing menjawab, "Aku berharap senior bisa mengajarinya padaku." Ya, jika kamu beneran ingin belajar, maka kedepannya harus mengikuti segala perintahku ya. Meskipun kamu akan menjadi ketua utama gedung Liu Li ini nanti. "Ya, aku mengerti," jawab Lu Yanqing. "Kamu adalah guruku mulai dari sekarang." "Ya, baiklah, berdirilah sekarang," kata Lin Yue. "Aku tahu kenapa Jiang Qingyin tidak membunuhmu. Semua karena hanya kamu yang bisa mengendalikan bara api 9 warna. Kebetulan sekali, aku juga membutuhkan bara api ini." Lu Yanqing tidak segan-segan. Ia menjawab bahwa ia bersedia kapanpun memberikan bara api 9 warna kepada Lin Yue. Kapanpun yang Lin Yue mau. Mendengar hal itu, Lin Yue sangat senang. Bagus sekali. Lin Yue pun berpikir, cermin langit pusaka, menghabiskan seluruh tenaganya untuk membentuk Lin Ziyu. Dia dan Lin Ziyu adalah satu raga. Lin Ziyu luka parah, membuat cermin langit pusaka jadi rusak. Dengan adanya bara api 9 warna, maka bisa memperbaiki cermin langit pusaka dan membentuk kembali Lin Ziyu. Diperlihatkan keesokan harinya, semua orang telah datang. Sekarang acara terakhir di hari terakhir. Zhang Qingzu pun berkata, orang dari sekte api bumi dan sekte roh langit sedang menatap kita. Jangan-jangan mereka ingin mencelakai kita ya tuan? "Ya, tidak perlu takutlah," jawab Lin Yue. "Hanya sekelompok badut saja mereka." Tapi dia juga sudah datang. Hal ini akan menjadi menarik. Zhang Qingzu pun bertanya, "Guru, orang yang kamu maksud adalah orang berbaju putih itu, siapa dia?" Terlihat ada pria berbaju putih membawa pedang. Ya, pendekar golok terhebat di dunia Tao Wujiang dan sudah mencapai tahap Tao Suci, bernama si hantu golok Perulai. Orang lain memanggilnya Dewa Pembunuh. Orang ini adalah muridnya. Ternyata adalah murid dari seorang guru besar. Lalu Zhang Qingzu pun bertanya lagi, "Si hantu golok Rulai, nama yang berwibawa sekali, tapi dia adalah murid dari ketua Tao ya. Kenapa dia datang ke sini? Apakah juga demi kompetisi bunga?" Lin Yue menjawab, "Tidak, dia datang ke sini karena hal lain. Ya, setauku Dewa Pembunuh menghilang berhubungan dengan gedung Liu Li. Jangan-jangan dia sudah mendapatkan jejaknya ya sampai ke sini." Lalu gempa bumi pun terasa di sana. Lihat, ada monster yang besar sekali. Itu adalah monster pelindung gedung Liu Li. Iya, hanya beberapa tahun tidak melihat monster ini sudah menjadi lebih besar rupanya. Dan monster itu adalah gajah yang sangat besar ukurannya. Dan di atas gajah itu ada Xiao Meme yang sedang diikat di sebuah kayu. Melihat hal itu, Zhang Qingzu pun berteriak, "Guru, dia adalah orang yang kita akan selamatkan kah?" "Ya, betul." Lalu terlihat orang banyak di sana menyukai Xiao Meme karena kecantikannya. Wanita itu adalah hadiah dari kompetisi bunga ini. Benar-benar cantik. Itu adalah cermin yang harus kita buka, bukan? Seharusnya iya. Benda pusaka yang tidak hancur karena bara api 9 warna. Menarik. Terlihat di atas kepala gajah itu ada yang berbicara, aku akan memimpin babak ketiga kompetisi bunga." Dan dia adalah ketua utama dari gedung Liu Li, bernama Jiang Qingyin. Jiang Qingyin berkata, "Dasar pengkhianat sekte kau ya." Ia berkata pada Xiao Meme,
Aku sudah membantumu mendapatkan cermin pusaka ini, tapi malah sengaja tidak memberitahuku mantra untuk membuka cermin ini. Hari ini, aku mengajak kalian semua untuk membuka rahasia cermin perak ini. Ketua utama berkata lagi, semuanya boleh mencoba. Siapa yang bisa membuka segel cermin pusaka ini, maka aku akan memberikan si pengkhianat ini kepada kalian. Tentu saja juga ada imbalan yang luar biasa. Mendengar hal itu, para pria di sana pun sangat menyukainya. Wah, cantik sekali. Pantas saja menjadi hadiah paling terakhir. Benar-benar wanita yang seksi. Dan terlihat Ling Changfeng juga menyukainya. Ia berpikir, wanita ini benar-benar cantik. Tidak, aku tidak boleh membiarkan Qin Hunian yang mendapatkannya. Dan terlihat para pria itu mendekati Xiao Meme. Dan pria-pria itu berkata, ketua utama, apakah boleh menggunakan segala cara? Ya, tentu saja boleh, kata ketua utama. Dan pria-pria mesum itu langsung mendekati Xiao Meme. Baiklah kalau begitu, gadis cantik, aku datang. Kamu mau memberitahu mantra segel ini, atau kamu akan membiarkanku membuka bagian yang lain? Dan terlihat pria itu pun membuka bagian yang lain. Kamu percaya tidak? Kami berani di depan umum loh. Tapi ada serangan berwarna merah seperti darah yang meluncur kepada mereka semua. Dan serangan itu pun terkena mereka, dan mereka langsung tercompang-camping dan terpukul mundur. Dan terlihat itu adalah Yaksa Lin Yue yang datang menolong Xiao Meme. Xiao Meme sudah tahu bahwa itu adalah Lin Yue. Ia berkata, ketua. Namun Xiao Meme pun berteriak, kamu cepatlah pergi dari sini. Lin Yue pun tidak mendengarkannya. Maaf ya, sudah membiarkanmu menderita. Lalu datanglah ketua utama gedung Liuli. Lin Yue pun berkata, hei ketua, kamu tidak perlu mencari alasan memfitnahnya. Dia adalah orangku. Segala yang kalian lakukan padanya, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Ketua utama pun bertanya, apa kamu sudah bosan hidup ya kesini? Lin Yue langsung membebaskan Xiao Meme dari ikatannya itu hanya dengan sekali tebas. Tapi ada tombak batin yang mengarah ke Lin Yue. Dan Lin Yue segera membuka sayapnya. Sekarang sayapnya berwarna emas. Dan sayap itu bisa menghalangi serangan tombak batin yang mengarah ke Lin Yue. Ternyata tombak batin itu berasal dari Ling Changfeng. Ling Changfeng berkata, Tuan Qin, aku sangat jarang berjumpa wanita cantik. Bagaimana kalau aku saja yang bertarung denganmu? Mo Zian pun panik. Ia berkata, kakak, apa kamu sudah sadar apa yang sedang kamu lakukan? Ling Changfeng menjawab, ya, serangan itu bisa melukai batin. Meskipun bisa menahannya, juga akan melukai batinnya. Lihat saja, setelah aku membunuhnya, aku pasti akan merebut kembali pil sejati 9 matahari. Aku harus mendapatkan pil sejati dan wanita cantik ini. Lalu Ling Changfeng menyerang Lin Yue seketika. Tidak ada orang yang bisa merebut wanita di depanku. Melihat hal itu, semua orang pun tercengang. Bahkan Zhang Qingzhou pun tercengang. Guru, Tuan dalam bahaya. Apa kita perlu membantunya? Namun ada pengawal paling depan yang berkata, tenang saja, Tuan akan baik-baik saja. Ternyata pengawal itu percaya pada kemampuan Lin Yue. Terlihat Lin Yue hanya menoleh sedikit ke Ling Changfeng dan bertanya, apa kamu sudah bosan hidup sekarang? Ling Changfeng pun heran dan ia pun berpikir, jangan-jangan ada keanehan. Ini aneh. Dan di atas Ling Changfeng ada lonceng Buddha emas dari langit. Lin Yue segera menggunakan jurusnya. Ia berkata, kamu kira tombak batinmu bisa melukaiku apa? Aku akan memberitahumu, teknik batin Sekte Roh Langit tidak ada apa-apanya. Dan teknik batin Sekte Roh Langit adalah teknik sampah. Lin Yue segera menggunakan teknik batinnya untuk menyerang Sekte Batin. Terlihat lonceng itu pun berbunyi. Dan terlihat Ling Changfeng pun kesakitan mendengar lonceng itu yang berbunyi. Dan Ling Changfeng seketika gosong di sana. Lin Yue berpikir, jimat kesatuan harus dalam kondisi penuh baru bisa digunakan ya. Mungkin dengan kekuatan penuh barulah bisa mencari jejak jimat penyatuan langit dan manusia lainnya. Rupanya ada jurus Lin Yue yang belum sempurna dan dia ingin mencari jejak itu untuk menyempurnakannya. Lalu terlihat Ling Changfeng jatuh karena serangan batin dari lonceng Lin Yue itu. Dan ia pun terkapar hingga meninggoy. Semua orang dari Ling Changfeng pun sangat panik. Tuan muda, aduh bagaimana ini? Mampuslah, masalah akan menjadi lebih besar. Bagaimana ya ini? Namun diperlihatkan Hong Bingliu di sana yang marah. Aku akan bertarung denganmu ya. Kamu Qin Hunian, kamu pasti pencuri malam hari itu, benar? Dan Hong Bingliu sekarang mengeluarkan jurus berwarna biru. Sepertinya pukulan kali ini lebih kuat daripada pukulannya waktu di malam hari itu.
Mereka semua pun melihatnya. Orang-orang di sana berteriak, "Apa sih yang terjadi? Tak kusangka Gedung Liuli akan bertarung dengan Kinunian. Dia benar-benar sangat keterlaluan. Sampai Gedung Liuli juga tidak tahan melihat sikap mereka ya." Kui Huang pun hadir dalam pertarungan itu. Kui Huang berkata, ketua ketiga, aku akan membantumu menangkap pencuri itu ya." Tapi Lin Yue pun dengan santainya hanya berkata, "Nomor 8. Nomor 8 pengawal Lin Yue hadir di sana dan ia membantu Lin Yue dan ia menahan serangan Kui Huang. Kui Huang pun berpikir, "Sialan, orang pengawal ini kenapa tidak bertarung dengan Hong Bingliu saja biar aku bertarung dengan Kinunian." Dan terlihat serangan dari Hong Bingliu akan mengenai Lin Yue. Lin Yue hanya berkata, "Nomor 5 dan nomor 6. Terlihat pengawal nomor 5, nomor 6 langsung hadir dan menyerang Hong Bingliu dengan secepat kilat. Hong Bingliu pun terpukul mundur. Melihat hal itu, pengawal nomor 6 berkata pada pengawal nomor 5, "Kaisar Ziyu, kamu kejam sekali ya. Kenapa tidak membiarkanku kesempatan untuk menunjukkan kehebatanku juga?" Nomor 5 berkata, "Tenang saja, dia tidak mungkin mati begitu mudah. Nanti kita bisa bertarung menunjukkan kemampuan kita masing-masing." Lalu diperlihatkan Lin Yue mendatangi Xiao Meme. Aku datang." Lalu Lin Yue memeluk Xiao Meme di sana. Xiao Meme pun menangis. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.